Satu-satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Hari ini ya saya Bari Dan saya Nisa. akan menemani teman-teman sekalian yang ingin bertanya tentang BPJS Kesehatan. Dipersilakan. Yuk, yang ingin bertanya bisa nih. Masuk ya? Yang ingin bertanya boleh nih. Silakan isi di kolom komentar. Kita bisa nih diskusi bareng tentang apa aja sih yang ada di BPJS Kesehatan, program JKN, dan apa aja sih yang terbaru dari ya JKN ini. Yuk, selamat datang Kak Nur Hajrawati. Halo Kak. Oh, Hajar. Tes. Ya. Ya, buat teman. Halo Pak Bari, Kak Nisa. Halo Kak Hajra juga. Ya. Ini Hajra ya, ya. Ya, selamat datang juga buat banyak ya yang sudah nonton ya. Nisa, bagaimana Nisa tentang saat ini? Ya, ya, bisa. Sebenarnya apa sih perbedaan antara BPJS Kesehatan, program JKN, dan KIS itu? Ya, jadi teman-teman ada perbedaan antara BPJS Kesehatan, program JKN, dan KIS. Kalau BPJS Kesehatan itu adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengelola program JKN. Nah, tentunya jadi tadi program JKN itu adalah program jaminan sosial nasional, programnya, dan BPJS itu adalah badan penyelenggara yang mengelolanya, yang diberi amanah oleh pemerintah. Dan kalau KIS itu apa? KIS itu adalah kartu Indonesia Sehat atau alatnya yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, nih halo Kak Sofi. Ya, halo. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Sofi. Apakah benar ya ada pemutihan BPJS Kesehatan? Oh iya. Jadi memang hal ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu, karena beberapa waktu lalu ada di media itu ramai banget nih tentang pemutihan BPJS Kesehatan. Nah, tetapi untuk saat ini khususnya di Kecamatan Bulukumba kami masih menunggu edaran resminya, baik itu seperti surat ataupun instruksi presiden ataupun atau berupa peraturan presiden seperti apa yang tentunya itu akan menjadi dasar untuk proses untuk kebijakan pemutihan ini. Jadi sampai sini dengan saat ini BPJS Kesehatan itu masih menunggu hal itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sana ditunggu dulu saja untuk terkait kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan ini. Tapi pada intinya untuk saat ini kebijakan itu masih belum ada sampai dengan saat ini begitu. Ya, halo Kak Cynthia Dewi, halo. Ini ada pertanyaan nih, Lisa dari Kak Cynthia Dewi. Ya, Kak Cynthia Dewi bertanya, kalau dari BPJS berbayar mau pindah ke BPJS pemerintah bagaimana ya? Karena orangnya tidak mampu bayar. Oke, jadi bagi teman-teman yang memang sudah merasa tidak mampu bayar terkait BPJS mandirinya, silakan mengajukan diri ke pemerintahan setempat. Biasanya yang mendata ini adalah dari dinas sosial ya. Dinas sosial, silakan datang ke sana untuk mengajukan permohonan pendaftaran bantuan iuran ini. Jadi nanti dari dinas sosial akan melakukan penilaian atau kelayakan dari masyarakat tersebut. Apakah layak untuk dibantu oleh pemerintah dan tentunya akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Jika nanti misalnya adalah pasal tersebut layak untuk dibantu atau layak menerima peserta penerima bantuan iuran ini, tentunya akan segera diajukan pendaftaran oleh dinas sosial begitu. Dan mungkin sedang informasi aja, ada yang namanya itu kalau segmen penerima bantuan iuran itu ada dua jenis. Ada yang peserta PBJK ya guys, ada juga yang peserta PBPU Pemda. Ini perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sumber iurannya.
Kalau PBJK itu sumber iuran di pemerintah pusat ya, Ya, pemerintah Ya, pusat. tapi kalau untuk PBPPM ini sumber anggarannya dari pemerintah daerah setempat. Misal kalau di Bulukumba berarti anggarannya bersumber dari pemerintah Bulukumba ya, gitu ya Nis. Ya, wah ini banyak banget nih Nis yang bertanya. Ya, lanjut ya Nis. Ini dari Kak Hihang Hoheng nih. Halo Kak Hihang Hoheng. Bertanya nih Nis, kalau pindah domisili itu gimana ya cara ngurusnya? Nah, kalau pindah domisili ini berdasarkan jenis BPJS-nya. BPJS apa dulu? Kalau BPJS bantuan dari pemerintah daerah itu hanya bisa dipakai di daerah tersebut. Misal bantuan dia terdaftar sebagai bantuan pemerintah Bulukumba. Nah, hanya bisa dipakai BPJS-nya di daerah Bulukumba saja. Sedangkan untuk PBIJK atau segmen lainnya bisa di mana saja, dan boleh kami bantu untuk update alamat dan untuk pemindahan vaskesnya, atau bisa juga lewat kanal layanan tanpa tatap muka seperti Pandawa BPJS. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tadi benar kata Kak Nisa, ada dua kanal. Ada tatap muka dan non tatap muka. Tatap muka ini apa sih Kak? Ya, tatap muka ini seperti kantor BPJS Kesehatan, kemudian layanan di mall pelayanan publik, ataupun di BPJS keliling tuh ada yang setiap hari dia keliling ke daerah-daerah. Nah, jadi, tetapi kalau misalnya teman-teman nih, apalagi kalau generasi milenial ya, atau generasi sekarang nih Z gitu, itu nggak perlu repot teman-teman. Teman-teman cukup buka HP-nya, nah gunakan aplikasi mobile JKN. Nah, di situ sudah ada fitur perubahan data. Di fitur perubahan data itu teman-teman bisa melakukan perpindahan alamat. Nah, contoh misalkan dari alamat Bulukumba menjadi alamatnya ke Makassar misalnya. Nggak masalah, bisa. Kalau teman-teman belum ada aplikasi mobile JKN-nya, bisa menggunakan Pandawa. Pandawa ini apa? Itu adalah pendaftaran aplikasi melalui WhatsApp. Maaf. Itu di nomor 0818165165. Nanti akan dibalas oleh operatornya ya, melalui link. Teman-teman cukup mengisi linknya, yaitu tentang perubahan data. Nah, cukup mudah banget. Jadi kalau melalui kanal layanan non tatap muka ini nih, kita bisa melakukan perubahan data di mana saja, kapan saja, bahkan sambil nonton Netflix misalnya, nonton film gitu ya, sambil santai-santai itu bisa banget gitu. Ya, itu tadi dari Kak siapa ya tadi? Dari Kak Hihang Hoheng ya, begitu ya Kak ya. Ini dari PP Boy Bliss. Wah, Om Bari keren. Wah, terima kasih, ini Om juga keren. Ya, kemudian ada lagi nih Nis, dari mana Nis? It's Montis 06. Ismontis 006 ya. Waduh, bukan 009 ya. Saras dong gitu ya. Ya, itu kalau BPJS itu udah nggak aktif, mau diaktifkan gimana ya Kak? Nah, gimana tuh nih cara mengaktifkan BPJS kita yang sudah nggak aktif? Nah, untuk mengaktifkan BPJS sendiri bisa melalui kanal layanan tanpa tatap muka, bisa langsung datang ke kantor dengan melengkapi berkasnya. Persyaratannya sekarang tuh Kak auto debit. Wow. Nah, untuk di kantor cabang kita wajib melengkapi kartu keluarga, buku rekening, saldo terakhir, KTP. Iya. Nah, untuk kanal layanan tanpa tatap muka bisa melalui Pandawa, atau bisa juga nih Kak melalui Viola BPJ. Iya. Viola itu virtual untuk BPJS online. Iya. Di desa-desa gitu ya. Oh ya, di betul. desa-desa Kak. Ya, Nah, jadi memang ada beberapa desa atau kecamatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mengadakan pendaftaran melalui online di daerahnya. Kalau di Bulukumba daerah desa mana? Desa Bulukumpa. Bulukumba sudah ya. Ya, Desa Bulukumpa. Bulukumba itu dia sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi warga desa Bulukumba bisa tuh sesuai jadwal ya, tapi Ya. sesuai jadwal melakukan pendaftaran, perubahan data, tentunya tentang administrasi BPJS Kesehatan di desanya, nanti akan dihubungkan secara online di BPJS Kesehatan. Jadi tanpa jauh-jauh nih ke kantor kesehatan toh, tanpa harus meluangkan waktu banyak ya, karena harus pergi ke BPJS Kesehatan gitu. Nah,
Ya. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ipich Hua. Berarti langsung ke Dinsos ya Kak? Oh mungkin ini Iya. maksudnya PB tadi ya, yang pertanyaannya sebelumnya ya. Jadi ya, misalkan untuk yang memang merasa keekonominya lagi kurang baik gitu ya, itu bisa mengajukan ke dinas sosial. Nanti kan dinas sosial akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Tentunya akan ada penilaian kelayakan dari peserta itu, apakah memang layak untuk dibantu atau tidak. Tentunya akan dicarikan solusi oleh pemerintah setempat begitu ya. Oh ya, ini dari Kak Retno Azza nih. Kartu BPJS ku hilang, bisa nggak minta ganti kartu? Wah, Nah, sekarang untuk kartu BPJS sudah tidak ada pencetakan. Nanti kalau mau berobat ke Vaskes, tinggal bawa KTP atau kartu keluarga. Nah, itu memudahkan Kak. Atau download aplikasi mobile JKN. Di situ ada kartu digitalnya Kak. waduh, jadi lebih mudah ya? Ya. Ya, di sini yuk tebak siapa nih yang sering lupa bawa dompet tapi nggak pernah lupa bawa HP. Yuk, tunjuk tangannya. Saya banget tuh nih. Jadi saya itu memang sering kadang lupa bawa dompet, tapi kalau bawa HP selalu ingat. Nah, itulah inovasi dari BPJS Kesehatan. Jadi yang suka lupa bawa dompet ini, ketika kartunya ketinggalan atau apa, kita bisa menggunakan aplikasi mobile JKN. Di sana sudah ada kartu digital BPJS Kesehatan, jadi bisa digunakan untuk berobat. Nah, ini sekaligus menjawab dari Kak Retno Azza. Jadi saat ini kan memang sudah tidak ada lagi cetak kartu BPJS Kesehatan, jadi diganti dengan kartu digital dari aplikasi mobile JKN. Tetapi ada yang lebih istimewa nih, kita bisa menggunakan nomor NIK yang ada di KTP selama BPJS yang aktif, itu bisa digunakan di fasilitas kesehatan untuk berobat. Jadi nggak perlu lagi tuh bawa kartu BPJS Kesehatan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya anak-anak yang belum ada KTP-nya? Cukup mudah. Di beberapa daerah ada yang sudah ada menerbitkan kartu anak ya, kartu identitas anak. Itu bisa digunakan karena sudah ada nomor NIK-nya di situ. Tetapi kalau misalkan di daerahnya belum menerbitkan kartu identitas anaknya, atau mungkin keluarganya belum sempat mengurus kartu identitas anaknya, bisa kok menggunakan nomor NIK yang ada di kartu keluarga begitu. Jadi bisa dibawa fotokopi kartu keluarganya untuk ditunjukkan nomor NIK-nya begitu teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya Kak Retno Azza ya. Sekarang wah, banyak banget ya yang bertanya. Saya senang banget nih kalau banyak yang bertanya. Berarti antusias dari teman-teman, follower dari teman-teman JKN ini banyak. Ini ya tinggi banget ya tentang BPJS Kesehatan. Ya, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Jeruk Sangkis. Wah, berarti manis banget nih karena Kak Jeruk Sangkis. Kalau Sangkis tuh manis nih. Kecuali kalau jeruk yang masih hijau-hijau itu kecil-kecil itu asam. Tapi kalau jeruk Sangkis saya percaya sih manis. Ya, ini ada Kak mau tanya untuk daftar baru BPJS PBI baru. Kak mau tanya untuk daftar baru BPJS PB baru itu untuk anak dan suami bisa kah online? Kalau offline di mana? Wah, mungkin kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Ya, untuk daftar peserta sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, itu harus terlebih dahulu mengajukan permohonannya ke pemerintah setempat. Dalam hal ini yang diberikan wewenang adalah dinas sosial ya. Nah, nanti di sana akan dilakukan penilaian kelayakan untuk apakah layak untuk dibantu oleh pemerintah atau tidak atau belum. Nah, ini tentunya nggak bisa online Kak, karena harus datang dulu ke kantor dinas sosial gitu. Ya. Kemudian nih dari Kak ini nih Mila Holmes ya, gimana tuh Dis? Kak, kenapa sih BPJS kalau pindah Vaskes kudu nunggu bulan depan baru bisa pakai? Aku bingung. Wah, Kak Mila jangan bingung. Jadi kalau kita proses pindahnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, nah
itu kan contoh katakanlah di bulan November nih, ya November ya. Misalkan saya baru pindah di tanggal 1 November atau katakanlah 5 November atau 15 November atau bahkan hari ini tanggal 28 November. Itu benar, itu baru bisa pindah di vaskes barunya itu di tanggal 1 bulan berikutnya, jadi tanggal 1 Desember. Kenapa? Karena kita kan di BPJS peserta itu kan membayar kapitasi setiap bulan ya, kapitasi setiap bulan. Dan itu kapitasi itu bulan ini masih masuk terdaftar di puskesmas sebelumnya. Jadi memang di bulan November ini masih aktif nih di bulan sebelumnya gitu. Dia baru bisa pindah di bulan depan di vaskes barunya. Berikut juga kapitasi pembayarannya di bulan berikutnya. Begitu ya. Wah. Dari Cynthia Rahmadani. Wah, gimana nih Kak Cynthia? Halo Kak Cynthia. Di Perbaungan disuruh bayar separuh tunggakan, padahal katanya semua gratis. Di apa ya? Di Perbaungan. Gitu. Katanya disuruh bayar separuh tunggakan. Ya mungkin bisa ditanyakan ya, ini kenapa ya seperti ini. Tapi mungkin kalau memang untuk peserta mandiri, memang ketika kita punya tunggakan, kita memang harus itu tunggakan itu meskipun kita beralih ke PB itu tidak hilang tunggakannya itu, dia tidak bertambah tapi tidak hilang karena tetap menjadi kewajiban dari peserta itu. Kita ada yang namanya program rehab, itu tujuannya untuk meringankan cicilan tunggakannya, secara meringankan pembayaran tunggakan dengan cara cicilan. Jadi katakanlah tunggakannya 2.400.000 misalnya, kita cicil selama 12 bulan. Jadi kita itu yang harusnya kita membayar sekaligus 2.400.000 kan mungkin kadang berat ya, tapi dengan adanya rehab ini kita bisa bayar dengan cara mencicil. Jadi kalau misalnya dibuat 12 bulan, jadi sebulannya kurang lebih 200 ya, begitu. Jadi kenapa sih harus repot-repot ikut rehab? Mungkin contohnya gini, kalau kita mungkin bayangin aja ya, kita menganalogi aja kondisinya ketika kita misalkan sakit, terus kita punya tunggakan 2.400.000 gitu, sedangkan uang kita cuma 1 juta, kan kurang ya. Nah itu kita harus repot tuh cari-cari lagi. Beda hal kondisi ketika kita sudah ikut program rehab. Ketika kita sudah ikut program rehab, contoh katakanlah kita sudah ikut program rehab ini sudah 6 bulan yang lalu misalnya, berarti kan sudah setengahnya ya. Jadi tunggakan kita yang tadinya 2.400.000, karena kita sudah bayar setengahnya secara rehab tadi cicilan, jadi ternyata tunggakannya tinggal 1.200.000 nih, karena sudah bayar setengahnya. Berarti waktu sakit itu kita cukup tinggal melunasi tuh cicilan rehabnya ya, jadi kurang setengahnya lagi 1.200.000 dan sangat bisa digunakan. Jadi intinya adalah ikut rehab itu tidak sia-sia, karena itu dapat meringankan jumlah cicilannya tadi itu, dari jumlah nilai tunggakan tetap sama, cuman tadi gara-gara dicicil jadi lebih ringan. Nah begitu teman-teman. Oke, ini lanjut ya. Oh ya, dari Kak Amah Ramadhani 491 nih. Halo Kak Amah, ada pertanyaan nih Nis, berapa lama sih BPJS setelah dibikin bisa dibayar? Kenapa setelah dibikin setiap pembayar nggak bisa ya? Oke, ya bisa jawab? Nah, untuk BPJS baru, pendaftar baru, kami ada masa administrasi selama 14 hari. Dari masa administrasi itu belum bisa digunakan. Nah, setelah waktunya 14 hari kemudian baru bisa dibayar dan bisa digunakan. Sedangkan untuk peralihan yang punya BPJS sebelumnya nih Kak, dan mau langsung aktif itu bisa. Tapi bisa? Ya bisa, tapi harus membayar dari bulan dan aktifnya. Oh gitu, itu kebijakan ini ya? Iya, kebijakan, dan bisa langsung dipakai per hari itu juga. Nah, ya, jadi pada intinya adalah tadi pas apa ya tadi Kak Amah. Jadi Kak Amah, kalau kita daftar BPJS Mandiri itu SLA-nya adalah 14 hari. Jadi memang kita tidak bisa tuh baru sakit langsung daftar tuh, agak disarankan memang daftar BPJS itu ketika sehat ya.
ya sehat. Jadi apalagi kan PBC ini sifatnya gotong royong ya, jadi yang sehat membantu yang sakit. Jadi pendaftaran itu SLA-nya adalah 14 hari. Ketika contoh katakanlah kita daftar tanggal 1 nih, 1 Desember kita daftar, nanti tanggal 14 Desember kita baru bisa melakukan pembayaran. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, nanti kita baru bisa aktif gitu. Ketika aktif baru kita bisa menggunakannya di Paskes. Jelas ya Kama ya gitu. Dan itu masa pembayaran itu setelah di hari ke-14 30 hari ya, 30 hari. Jadi setelah dalam 30 hari nggak dibeberan nih, katakanlah kebiar muda itu 2 bulan, hampir 2 bulan setelah pendaftaran nggak dalam pembayaran, berarti Bapak Ibu teman-teman harus melakukan update itu pendaftaran ulang ya, update VA ya, update VA ya, oke. Jadi dan tunggu 14 hari lagi. Tunggu 14 hari lagi. Jadi memang harus setelah 14 hari harus segera dibayarkan, jangan sampai lewat 30 harinya, gitu ya. Oh iya, ini dari Kak Ipizhua. Wah, Kak Ipizhua. Halo, ini nenek saya kan BPJS gratis dari pemerintah Jakarta. Wah, jauh nih dari Jakarta nih. Wah. Kemudian pindah domisili ke Kabupaten Tasik. Ya, mungkin kalau misalkan dia BPJS gratis atau sebagai peserta penerima bantuan iuran, berarti harus dicek dulu nih. Kalau misalkan apakah dia, kan yang saya bilang di awal tadi, kalau peserta PB gratisnya ada 2 macam, ada yang PBJK, ada yang PBPU Pemda. Kalau yang peserta PBPU Pemda itu tidak bisa dipindahkan ke luar domisili. Domisili ini jangkauannya kabupaten kota ya. Jadi misalkan Jakarta nih, tapi dia terdaftar sebagai PBPU Pemda Jakarta. Itu ketika dia pindah domisili ke Tasik, maka secara sistem acara pemerintah setempat itu akan menonaktifkan kepesertaan PBI-nya, menonaktifkan karena kan sudah bukan tanggungan dari PBI Jakarta lagi ya, karena kan yang membayar tadi pemerintah Jakarta nih, sekarang warganya sudah pindah ke Tasik, berarti nanti silakan neneknya didaftarkan ke dinas sosial yang ada di Tasik begitu. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBPU Pemda Jakarta. Tetapi kalau terdaftarnya sebagai peserta PBIJK, karena ini JK ini adalah pusat ya, pusat anggaran pusat. Jadi meskipun di Jakarta, di Tasik, di Makassar, di Surabaya itu bisa-bisa aja silakan melakukan pindah domisili dan beserta paskesnya ya, kalau dia sebagai peserta PBIJK. Jadi caranya bagaimana biar tahu saya adalah peserta PBPU Pemda ataupun PBIJK? Ada 2 cara. Pertama, bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan ataupun layanan-layanan yang ada di BPJS ya, kayak tadi EPP, bis keliling untuk cek dulu nih, atau bisa melalui Pandawa cek status kepesertaan ataupun aplikasi mobile JKN untuk cek status kepesertaan. Setelah tahu kepesertaannya apa, baru bisa melakukan perpindahan domisili dan jangan lupa paskesnya. Dan sampai domisilinya di Tasik, paskesnya masih di Jakarta, kan jauh ya. Lebih baik disarankan pindah domisili ke Tasik juga, gitu ya Kak Ipizhua. Oh ya, untuk Pak Imam ya. Halo Kak, saya dapat surat dari BPJS Kesehatan katanya suruh ke Dukcapil, apa benar? Oh, kalau ini saya tidak bisa jawab apakah benar atau bukan karena saat ini kami di Bulukumba ya. Nah, daerah Kakak nggak tahu nih jauh di mana. Tapi yang jelas Kak Imam pastikan aja apakah ada anggota keluarga Kak Imam ataupun anggota keluarganya yang datanya mungkin belum update atau mungkin ada, maaf ya Pak Imam ya, atau ada yang meninggal belum lapor ke Dukcapil ataupun ada yang lahir nih, ada yang sudah lahiran tapi belum lapor ke Dukcapil. Nah, kalau misalkan ada yang belum melakukan updating data kependudukan, contoh misalkan tadi lahir ya, ada adiknya atau anaknya lahir ataupun ada keluarga yang meninggal yang belum dilaporkan, silakan
lapor, karena itu adalah berarti intinya adalah updating data pendudukan ya. Nah, setelah melakukan update data kependudukan, silakan juga updating data BPJS-nya. Contoh misalkan ada keluarga yang meninggal, setelah dilaporkan meninggal ke Dukcapil, keluar surat akta kematiannya, dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk dinonaktifkan kepesertaannya meninggal. Nah, contoh satu, contoh duanya misalkan ada anaknya atau adiknya yang baru lahir, nah kemudian dilaporkan ke Dukcapil, terbitlah NIK baru, nah kemudian diupdate ke BPJS Kesehatan untuk data kepesertaannya. Karena kan biasanya kalau baru lahir itu dia datanya masih bayi nyonya. Nah, bayi nyonya belum ada namanya. Setelah anaknya punya nama dan dilaporkan ke Dukcapil dan adanya NIK, nanti akan silakan melapor ke BPJS untuk diperbarui datanya sehingga yang awalnya adalah peserta bayi nyonya menjadi peserta atas nama adiknya, gitu ya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Oke, Kak Divinity ya. Ini Nis, ada yang tanya nih Nis. Saat daftar BPJS Mandiri, nama kakak saya muncul juga di BPJS saya. Apakah BPJS saya bisa dipisah? Oke. Nah, untuk jawaban ini, kalau kakak Definity masih satu kakak, kartu keluarga dengan kakaknya, itu wajib digabungkan, Kak. Pembayarannya nggak bisa dipisah, kecuali kalau sudah pisah kakak, ya baru bisa dipisahkan juga di BPJS Kesehatan, karena wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Yang ada di kartu keluarga itu ya. Oke. Jadi emang Kak Divinity, ketika Kak Divinity masih dalam satu kartu keluarga nih sama kakaknya, memang pasti akan terbaca adalah satu keluarga. Nah, akan tergabung bersama dengan kakaknya, kecuali Kak Divinity sudah pisah kakak sama kakaknya. Contoh misalnya kakaknya sudah menikah ataupun Kak Divinity sudah menikah. Ada beberapa faktor ya kenapa bisa pisah kakak. Cuman intinya adalah ketika sudah pisah kartu keluarganya dengan kakaknya, bisa tuh melakukan updating data ke BPJS Kesehatan sehingga nanti segmen urutan susunan BPJS itu dipisahkan ya. Udah banget kok, gitu ya. Kemudian ya Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Dini Wulandari ya. Halo Kak Dini. Ya ini Nis. Kak, kalau bertanya nih Kak Dini nih. Ya. Kak, kalau punya BPJS gratis terus pindah kakak, apa di alamat baru bisa dapat yang gratis lagi? Wah, itu kalau untuk itu adalah sepenuhnya adalah wewenang dari pemerintahan setempat, karena setiap daerah memiliki kecukupan anggarannya berbeda-beda ya. Nah, ada yang dia sudah mencapai UHC, ada juga yang mungkin anggarannya belum banyak, tidak banyak, jadi tidak bisa UHC. Nah, kalau yang daerah yang sudah UHC, itu biasanya kecukupan anggarannya banyak. Jadi setiap warganya, biasanya ya warganya yang belum ada BPJS-nya, ketika daftar ke Dinsos, biasanya langsung diterima kalau sudah UHC. Tapi kalau misalnya belum UHC, biasanya akan diselektif dulu ya, gitu. Tentunya, tapi pada intinya adalah kalau tanya bisa atau enggak, sepenuhnya adalah wewenang dari pemerintah setempat. Dalam hal ini adalah biasanya yang diberi wewenang adalah dinas sosial atau dinas kesehatan, gitu. Nah, terus sebelum itu kan kalau misalnya tanya tentang kecukupan anggaran ya, tapi Kak Dini yang bisa dilakukan di Kak Dini adalah cek dulu nih kepesertaannya.
tadi yang sebelumnya saya sampaikan, kalau kepesertaannya adalah PBI, PBB, Pemda, itu pasti akan tergantung kecukupan anggaran di pemerintahnya. Tapi kalau PBIJK jangan khawatir, karena PBIJK ini kan anggaran pusat ya. Jadi kalau Kak Dini ada di Jakarta, ada di Walayu, ada di Makassar, ada di Surabaya, ataupun di mana saja, itu bisa kok punya domisili, karena tadi peserta PBIJK. Tapi kalau misalkan diaktifkan atau tidak diaktifkan, itu kan sebenarnya wewenang dari Kementerian Sosial ya. Karena Kementerian Sosial pun setiap waktu kan selalu melakukan updating data ya. Apalagi sekarang kan sudah ada tuh yang data desa-desa 12345 begitu. Ya, dari Kak Suryanti Syakwena, Kak, BPJS tidak aktif apakah harus bayar? Kalau dia adalah peserta dari PBB Mandiri atau BPJS Mandiri, itu tentunya nggak aktifnya karena nggak bayar. Jadi makanya dia harus bayar iurannya. Ingat ya, kalau dia peserta PBB Mandiri atau BPJS Mandiri nggak aktif, berarti Bapak Ibu belum melakukan pembayaran setiap bulan. Jadi ya cara aktifnya bagaimana ya? Cukup bayar saja iuran bulannya. Gitu ya. Oh ya, aku ini dari Kak Indri nih, aku ada tagihan bulan November. Nah bulan depan itu udah dibayarin perusahaan. Bagaimana ya? Oke, jadi kalau perusahaan itu kan berdasarkan ada TMT-nya ya. Contoh misalkan dia daftarkan perusahaannya bulan November. Maksudnya gini, contoh perusahaan A mendaftarkan karyawannya di bulan November untuk TMT 1 Desember ya, untuk TMT 1 Desember. Berarti perusahaannya akan membayarkan si karyawan tersebut di bulan Desember ya. Karena kan pembayaran BPJS di awal bulan. Dia berlaku di awal bulan. Jadi di November memang si Kak Indri masih terdaftar sebagai peserta mandiri. Dan di Desembernya baru terdaftar sebagai peserta PPU, BU atau dari perusahaannya. Jadi November masih mandiri, Desember di perusahaan. Tentunya memang harus Novembernya harus bayar dulu mandirinya, gitu Kak. Nih dari Kak Sri Rahayu nih, Kak, dalam satu kakak itu ada 4 anggota. Ya, betul. Kemudian 2 aktif dan 2-nya nggak aktif. Itu gimana ya? Ini sebagai peserta BPJS PBI. Wah, kalau ini silakan diajukan saja ke dinas sosial atau ke pemerintahan setempat. Entah itu dinas sosial atau dinas kesehatan ya. Coba dicek aja ke desa. Ini kalau yang daftar di BPJS yang PBI di mana? Di Dinas sama di Dinkes ya. Dan dulu aja. Coba diajukan dulu aja Kak, diajukan dulu aja. Kalau memang nanti tadi ya seperti awal saya sampaikan, tentunya Dinsos akan melakukan penilaian kelayakannya dulu ya. Itu dimana kalau emang layak dibantu pemerintah karena memang mungkin warga tidak mampu, tentunya akan didaftarkan oleh dinas sosial, gitu ya. Kak Fitri nih, ini dulu tadi ya. Kak, kalau mau aktifin KIS tunggakannya harus dibayar. Kalau yang disampaikan adalah tunggakan BPJS Mandiri, tentunya memang harus bayar, begitu lah ya. Kemudian Kak Mila nih, halo Kak Mila. Kak, untuk aktifin KIS caranya gimana? Yang disampaikan di awal ya, silakan mengunjungi pemerintah setempat. Di sini biasanya kalau di dinas kesehatan ataupun dinas sosial bisa ditanyakan ke orang desa tuh. Orang desa bisa nyatakan dari rumah toh. Nah, tanyakan nih biasanya daftar yang BPJS bantuannya di mana ya? Di dinas apa di Dinsos ya? Bisa. Tapi rata-rata di Dinsos ya. Dinsos. Ke Dinsos. Nah, ke Dinsos. Jadi tadi tanyakan nih bagaimana caranya untuk penilaian kelayakan tadi ini, karena tentunya ada penilaian dari pemerintah setempat ya.
Terus ini nih banyak banget ya Nis ya. Wah ini saya senang banget nih antusiasnya teman-teman. Nah, dari gadis BKN Jendes, waduh, Kak Gadis, oh maksudnya gadis bukan Jendes ya, oh ya Kak Gadis, Bang, syarat pembuatan BPJS tuh nggak punya BPJS soalnya, nah, mungkin bisa sampaikan kisah yang di awal tadi. Nah, untuk pembuatan BPJS kalau yang mandiri Kak, yang Iya. berbayar boleh melengkapi dulu berkas auto debit. Nah, kalau di kantor cabang Bulukumba wajib melengkapi kartu keluarga, KTP, buku rekening, saldo terakhir. Nah, untuk rekeningnya itu kami baru kerjasama Iya. dengan 3 bank seperti Bank BRI, BNI atau Mandiri Kak. Ya, oh gitu ya Nis. Jelas ya Kak Gadis BKN Jendes, oh ya. Ya, dari Kak Bundaya Zelizin ya. Kalau Kak Bundaya, Kak kalau ganti vaskes besoknya bisa langsung dipakai atau tunggu dulu ya? Oh ya, ini sama tadi yang disampaikan di awal tadi Kak. Jadi kalau kakaknya pindah vaskes di tanggal 30 ya itu pasti besoknya sudah bisa karena tanggal 1. Tapi pada intinya mau tanggal 1, 2, 3 sampai dengan tanggal 30 itu baru bisa berlaku di tanggal 1 bulan berikutnya. Begitu Kak. Nah, kalau bisa Kak Bundanya Jelin, Bundanya Jelin mau pindah vaskes, ya sekarang nih mumpung masih akhir bulan, belum lewat bulan. Jadi awal bulan depan tanggal 1 Desember sudah bisa pindah. Gitu ya Kak. Kemudian yang dari Kak, nah cara bayar untuk mengaktifkan ulang lewat m-banking mandiri bagaimana nih? Mungkin ini maksudnya adalah auto debit ya, pendaftaran auto debit di Bank Mandiri. Nah, untuk pengaktifan ulang lewat m-banking mandiri itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Bisa ya? Iya. Atau langsung ke bank ya mungkin ya? Bisa Bisa juga ya? Tapi kalau di lewat aplikasi mobile JKN, Lebih silahkan pilih, ya lebih mudah, dan silahkan pilih pendaftaran auto debit dan memilih bank yang bank yang mandiri. dikehendaki Ya. gitu ya. Gitu ya. Dari Kak Bawazi 12, aduh Kak Bawazi nih bertanya nih, lamar kerja bikin SKCK suruh aktif BPJS belum bayar karena belum lulus kerja, itu termasuk enggak Kak ya? Jadi Kak Bawazi jadi kan salah satu rangkaian pendaftaran BPJS kesehatan adalah pembayaran. Jadi dari pendaftaran itu mengusulkan data, diproses oleh petugasnya, berhasil diproses, keluar via pembayaran sampai dengan tanggal waktu dan proses pembayaran. Itu satu rangkaian Kak. Jadi ketika Kak Bawaji belum menyelesaikan ujungnya nih proses pembayarannya, berarti ketika sudah tadi lewat 30 hari atau 30 hari ya sudah lewat masa expired VA-nya tadi itu prosesnya berarti belum selesai. Jadi Kak Bawaji belum resmi atau belum sah ya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi secara hak dan kewajibannya belum ada. Haknya mendapatkan pelayanan untuk berobat belum ada karena belum bayar. Termasuk juga kewajibannya. Jadi iuran per bulannya belum muncul karena Kak Bawaji belum menyelesaikan tadi. Nah, jadi kesimpulannya Kak Bawaji belum ada tunggakan. Gitu ya. Oh iya, ini Kak Hasnah Usfi ya. Kak, aku awalnya BPJS Mandiri nih, karena nggak aktif, terus tiba-tiba aktif lagi. Statusnya jadi PBI, itu gimana ya kelanjutannya? Oke, jadi tentunya tadi ya Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial itu kan punya data ya Kak Hasnah, punya data. Dia tuh sudah punya data tuh kalau sekarang tuh yang lagi tren-tren desil 1, desil 2 sampai desil 5 dan seterusnya gitu ya. Itu punya data kalau dulu namanya DTKS ya. Kalau sekarang DTSen. Ya, sekarang DTSen. Mereka tuh punya data masyarakat mana yang mungkin ekonominya tidak menengah bawah atau bawah ya gitu ya. Jadi dia punya data masyarakat yang perlu dibantu atau butuh bantuan dari pemerintah. Jadi ketika ada alokasi anggaran yang tersedia oleh dinas sosial ataupun dari kita sosial, mereka akan melakukan pengajuan pendaftaran
sebagai peserta PBI. Mungkin Kak Hasnah ini salah satunya mungkin ya Kak ya, salah satunya, sehingga pendaftaran mandirinya teralihkan menjadi peserta PBI. Apalagi kan Kak Hasnah sempat ada riwayat tunggakan ya, jadi dibantu pemerintah nih. Tetapi pada intinya Kak Hasnah saat ini statusnya aktif kalau gitu, karena tadi disampaikan kan sudah aktif ya jadi peserta PBI. Nah, kelanjutannya bagaimana? Kalau misalkan saat ini sudah aktif sebagai peserta PBI, ya berarti dilanjutkan saja. Jadi kalau misalkan berobat kan sudah aktif ya, sama aja gitu. Cuman bedanya yang tadinya bayar sendiri, yang sekarang sudah dibayar oleh pemerintah, begitu Kak. Tapi saran saya, Kak Hasnah silakan memiliki aplikasi Mobile JKN ya, Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu ini berlaku untuk seluruhnya ya. Silakan melakukan download dan registrasi aplikasi Mobile JKN. Di sana ada yang namanya info pesertaan ya. Saran saya setiap bulan yuk biasakan untuk selalu cek aplikasi Mobile JKN-nya di info pesertaannya. Kenapa? Kalau saya pribadi dan keluarga saya selalu rajin cek status pesertaan saya setiap bulan. Jadi kenapa? Setiap bulan itu ketika saya cek, wah kalau statusnya hijau aktif, berarti saya nyaman nih. Saya, istri saya, anak saya nyaman nih, karena selama 1 bulan ke depan statusnya aktif ya. Jadi ketika ada yang sakit di keluarga saya bisa gunakan kapan saja dan di mana saja. Beda hal nih ketika kita nggak pernah cek dan ternyata statusnya non aktif. Misalnya ya ketika ada contoh misalnya anak sakit atau istri sakit atau saya sendiri sakit, ketika statusnya BPJS yang nggak aktif kan, ketika kondisi kita lagi sakit susah ya urus ya. Beda hal ketika kita rajin cek dan ternyata adalah contoh misalnya di awal Desember statusnya nggak aktif nih, kita kondisi kita lagi sehat nih, kan kita bisa ada waktu ya, ada tenaga, ada kesempatan untuk urus BPJS-nya agar aktif kembali. Jadi ketika suatu saat nanti dibutuhkan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja ya. Oh ya, ya ini gimana caranya pulihkan aplikasi Mobile JKN yang sudah masuk ke beberapa NIK untuk bisa masuk ke akun grup. Mungkin Kak Dian ini, halo Kak Dian, sebelumnya sudah pernah registrasi, saya mungkin lurusan dulu ya. Kak Dian sebelumnya sudah pernah registrasi akun atau belum? Untuk NIK Kak Dian. Nah, kemudian itu kan kalau registrasi akun kan dia diminta nomor HP ya ataupun email ya. Jadi registrasi dulu nomor akunnya Kak Dian, masukkan, kemudian update isi nomor HP-nya. Biasanya sih bukan nomor NIK-nya Kak ya, nggak sesuai, tetapi adalah nomor HP-nya ya. Nomor HP, karena biasanya peserta itu lupa nomor HP-nya yang lama didaftarkan pada saat itu, sekarang sudah ganti nomor HP-nya. Nah biasa gitu. Kalau permasalahannya ada di nomor HP, silakan melakukan perubahan data dulu. Perubahan data nomor HP ini bisa dilakukan secara langsung di BPJS Kesehatan ataupun bisa dilakukan secara melalui Pandawa Kak Dian. Kak Dian buka HP sekarang toh, chat WA ke nomor 08118165 165, saya ulangi ya, 08118165 165. Itu adalah nomor Pandawa ya, layanan Pandawa. Jadi Kak Dian bisa cek dulu, update nomor HP-nya di sana dengan nomor HP yang terbaru. Setelah itu, ketika sudah dapat nomor HP yang terbaru, pastikan dia ada pulsanya ya, minimal 2.000, 2.500 lah. Karena biasanya di pertama kali itu dia minta akan dikirimkan nomor OTP, dan OTP ini biasanya butuh pulsa ya, gitu. Jadi setelah tadi langkah pertamanya, kalau misalnya masalahnya ada di nomor HP, update di nomor HP dulu. Setelah nomor HP yang sudah ada, silakan registrasi, masukkan nomor NIK dan nomor HP. Kalau kondisinya adalah baru mau mulai registrasi, tetapi kalau misalkan dulu sudah pernah registrasi berhasil dan kalau sudah lama nggak dipakai, lupa passwordnya, nah itu kan silakan melakukan lupa password ya, lupa password. Lupa password ini yang diminta adalah nomor NIK.
NIK dan juga nomor HP. Nah itu lagi. Kalau nomor HP-nya sudah berubah ataupun lupa, yang mana yang dipakai dulu, bisa tuh updating nomor HP dulu di Pandawan. Setelah di Pandawan sudah berhasil di-updating dan pasang ada pulsa tadi minimal 2.500 ya kalau lebih ya, masuk lagi lupa password. Nah kembali ke proses lupa password. Nah setelah itu baru sampai selesai selalu berhasil. Tapi kalau misalnya sampai dengan itu masih ada kendala, silakan Kak datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan biar dibantu Kak sama petugasnya. Gitu ya Kak Dian ya. Oh iya. Oke, kemudian ya ini Kak Irma Nirmala 84 ya. Ini Kak Irma cara mengecek keaktifan KIS yang sebelumnya dinonaktifkan dan udah diurus ke Lotemart sekarang. Oke, mungkin Kak Irma ini sebelumnya kan dia terdaftar sebagai peserta PBI ya Kak ya, penerima bantuan iuran yang gratis. Kemudian karena Kak Irma bekerja di Lotemart Cikarang, maka kepesertaannya dialihkan dari peserta penerima bantuan iuran ke perusahaan atau Lotemart. Yang itu memang benar karena memang sebagai pegawai ya itu berarti Kak Irma wajib dialihkan dari peserta PBI ke peserta PPU BU di Lotemart. Kemudian bagaimana ngecek yang lama? Itu begini Kak, kan pendaftaran BPJS itu dasarnya adalah NIK ya. Setiap orang memiliki satu NIK, tidak lebih, apalagi sudah elektronik ya. Jadi bukan dia didaftarkan baru tapi dialihkan. Maksud dialihkan ini adalah dari peserta PBI dialihkan ke Lotemart begitu. Kemudian bagaimana kalau ingin kembali lagi ke PBI, misalnya kalau sudah resign, sudah keluar, ya silakan mengajukan kembali ke pemerintahan setempat. Kalau misalkan dinilai layak dibantu, berarti akan didaftar lagi oleh dinas sosial begitu. Karena memang sesungguhnya tadi penerima bantuan iuran ya, ini hanya untuk masyarakat yang kurang mampu yang dibantu oleh pemerintah. Kalau kita sudah mampu, maka kita wajib mendaftarkan diri sendiri melalui BPJS Mandiri ataupun menjadi tanggungan perusahaan ya begitu. Kalau dia bekerja di perusahaan. Oh iya, bagaimana dari Kak 168 dari 168 ya. Kak, bagaimana bisa tahu status kepesertaan maaf ya. Kak, bagaimana bisa tahu status kepesertaan kita ini? Nah, untuk mengetahui status kepesertaan kita boleh di aplikasi mobile JKN. Di situ ada info peserta Kak. Iya. Nah, di situ ada keterangannya untuk status kepesertaan kita atau aktif atau non aktif. Nah, kalau aktif itu biasanya warnanya warna biru Kak. Hijau biru. Biru. Oh biru. Oh, tahu. Kalau non aktif itu warnanya merah dan atau bisa juga lewat kanal layanan tanpa tatap muka lainnya seperti Pandawa Kak. Oke ya. Jadi mudah banget Kak 168 ya, kita biasakan rutin cek status kepesertaan kita di tadi aplikasi mobile JKN bisa atau cek Pandawa juga bisa gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya, Pandawa itu di nomor 0811 8165 165 gitu ya. Nah, ini Kak pertanyaan dari Vira Lisa. Viraliza ya. Kak, daftar auto debit tapi nggak pernah dapat kode verifikasi, gimana solusinya? Nah, untuk daftar auto debit itu dipastikan dulu nomor HP yang terdaftar di bank di rekeningnya sesuai dengan nomor HP yang aktif sekarang. Nah, kalau sudah sesuai, silahkan diisi dulu pulsanya minimal 5.000 dan silahkan tunggu kode OTP-nya. Ya, kalau misalkan nggak sesuai nomor HP-nya. Nah, untuk kalau misal tidak sesuai, silahkan konfirmasi dulu ke banknya untuk disamakan Kak nomor HP-nya. Gitu, jadi memang harus nomor HP kan kadang nih kita waktu punya contoh kita punya rekening A gitu ya. Nomor HP waktu 10 tahun yang lalu nih nomor HP sudah nggak dipakai lagi, itu berarti kita harus update nomor HP dulu ya di bank itu.
karena ini kan auto debit hubungannya sama pihak ketiga atau pihak bank ini, jadi kita memang harus menyamakan dulu nih datanya dengan Bank India gitu ya. Jadi jelas ya Kak ya, silakan mendatangi banknya. Oh ya, dari Kak Andini nih Kak, cara bikin BPJS KIS gratis gimana ya, melalui apa? Tadi kita selalu bahas nih tentang ini Kak Andini. Silahkan mengunjungi pemerintah daerah yang diberikan wewenang, biasanya sih dinas sosial. Tapi daerah mungkin bisa jadi beda ya. Datangi, kalau misalkan di sana tentunya nanti Kak Andini dan keluarga akan dilakukan pengecekan dia kelayakan dari keluarganya. Kalau misalkan layak dibantu pemerintah, tentunya akan segera didaftarkan oleh pemerintah setempat. Tentunya karena kan memang pada dasarnya penerima bantuan ini untuk masyarakat yang kurang mampu ya, untuk dibantu oleh pemerintah, begitu ya. Kemudian tuh ya, dari Kak Marsyad nih juga sering ya, Kak kenapa BPJS adikku aktif tapi di JKN nggak ada terdaftar, gimana ya? Wah, mungkin Kak Marsyad sama adiknya berbeda segmen. Contoh Kak Marsyad misalnya ya, dia terdaftar sebagai peserta mandiri, adiknya terdaftar sebagai peserta PBJK misalnya, atau yang satu PB Pemda, yang satu PBJK, intinya ada beda segmen, jadi terpisah. Kalaupun misalnya sudah sama segmennya tetapi kepesertaannya terpisah dengan kakak, mungkin kartu keluarga terpisah, tapi kalau misalnya kartu keluarga sama bisa kok melakukan updating data di BPJS Sosialnya, jadi ntar diperbarui datanya biar bersama lagi gitu ya. Tapi intinya aktif, kalau misalnya aktif bisa digunakan kok di mana saja gitu ya, sama ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kak, pertanyaan dari Yolanda Lorenza. Ya, Kak, dari Kak Yolanda. Kak saya kan nunggak 4 tahun. Oh iya. Cara itu otomatis dinonaktifkan atau tetap aktif? Nah, untuk peserta yang menunggak itu BPJS-nya tidak aktif, jadi wajib dulu Kak dibayar BPJS-nya. Dan kalau sudah dibayar akan dikenakan masa denda rawat inap di rumah sakit selama 45 hari ke depan. Oh iya, mungkin saya akan jelaskan dikit ya. Jadi kalau misalnya dia tunggakannya 4 tahun nih, teman Kak Yolanda, dia hanya membayarkan 2 tahun ya. 2 tahun ditambah 1 bulan berjalan. Jadi 25 bulan. Jadi nggak 4 tahun dibayarkan, hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Dan dia akan masuk ke masa rawat inap 45 hari. Ini maksudnya apa sih Kak? Jadi ketika dia dirawat inap selama 45 hari itu, dia akan kena denda layanan, nanti nilainya akan muncul di rumah sakit ya? Ya, di rumah sakit. Tetapi kalau misalnya dia tidak rawat inap, dia tidak akan kena denda layanan ini. Dia contoh misalnya rawat jalan, itu tidak kena gitu ya. Tapi kalau dirawat inap masih 1 hari dia akan kena. Gitu ya Kak Yolanda ya. Terus ini Kak Andini lagi tanya nih, jadi langsung ke dinas sosial aja ya Kak? Oh iya betul. Kalau tanya dulu sih ke desanya, bisa juga. Barangkali bukan dinas sosial atau dinas kesehatan misalnya, tapi mayoritas ke dinas sosial. Rata-rata dinas sosial. Gitu ya. Oh ya Nis, nggak keras ya Nis. Kita sudah hampir 1 jam ya menemani teman-teman JKN ini berbincang-bincang, berdiskusi bersama tentang BPJS Kesehatan. Mungkin untuk sesi minggu ini kita akhiri dulu ya. Saya ada pantun nih buat teman-teman. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, saya Bari. Saya Nisa. Kami undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.